Oke, kita masuk ke bahan KTB kita yang baru ya. Kita masuk di PH, buku yang baru. Bukunya ya, di Emotionally Healthy Leader, ya pemimpin yang sehat secara emosi. Judulnya ya, kayak yang ada di screen, di layar. Kiranya ini bisa kita bahas yang mungkin sekitar 12 pertemuan, gitu ya. Nanti kita satu-satu deh bawa bahan. Oke, ya ini ya yang menjadi bahan kita. Kita baca satu ayat dulu ya. Ya satu ayat. Oke, dari Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Uh, Fitra deh yang baca. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Mazmur 37 sampai 9, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Oke, ya jadi dari Mazmur 37 ini kita diingatkan untuk ya berdiam diri di hadapan Tuhan, ya menantikan Dia. Jadi sebenarnya ya, kalau kita boleh jujur, seringkali ketika kita berdoa gitu ya, ya mungkin ada di antara kita yang ketika berdoa gitu ya menyampaikan segala sesuatu dan ya mungkin di awal-awal ada kesegaran, tapi lama-lama itu makin sangat singkat dan makin nggak kita nikmati gitu ya. Sampai akhirnya ya berdoa ya udah berdoa aja tapi kering. Atau bahkan ketika membaca firman Tuhan, ya kita baca makin lama makin nggak ada hal yang kita dapatkan dan makin lama makin kering gitu ya. Jadi sebenarnya itu seringkali terjadi karena kita itu nggak sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, pemazmur mengingatkan kita untuk bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Seringkali sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita itu membela diri kita. Ya, gini loh sebenarnya gini-gini, nggak adanya gunanya ini. Atau bahkan, dianya yang salah. Atau bahkan, memang nggak ada aku gunanya melakukan ini. Ya gitu-gitu ajanya terus gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya ada ungkapan itu di hati kita. Padahal ya yang Tuhan mau bahkan kayak tadi di Ibrani, kita sungguh-sungguh berani datang kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita berani dikoreksi oleh Tuhan, berdiam diri, jujur, ya, datang kepada Tuhan. Dan akhirnya kita biarkan Tuhan yang mengkoreksi kita. Kita biarkan Tuhan yang berbicara, kayak gitu. Ya seringkali ya, oke, kita boleh menyampaikan keluh kesah kita gitu ya. Tapi kita seringkali jatuh kepada pembelaan diri gitu. Sampai akhirnya kita nggak mau dengar Tuhan, ya nggak mau dengar apa yang sebenarnya gitu yang Dia kehendaki, apa yang sebenarnya menjadi koreksi Tuhan kepada kita itu seringkali nggak mau kita dengar. Ya makanya pemazmur atau bahkan Ibrani tadi mengingatkan untuk jujur datang kepada Tuhan. Ya makanya dibilang tadi jangan lagi marah-marah, ya jangan panas hati, ya tapi jujur di hadapan Tuhan. Tinggalkan dulu itu semua dan biarkan Tuhan yang koreksi. Karena itu semua nanti akan ada waktunya. Ya, itu semua nanti nggak akan lepas dari penghakiman Tuhan. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, kita mulai dulu dengan satu pembahasan, ya, karena kita membahas tentang pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Ya, mungkin boleh satu-satu ya menyampaikan apa yang menjadi jawabannya atas pertanyaan ini. Bagaimana ciri orang yang menurut kamu atau bahkan bagaimana ciri pemimpin yang tidak sehat secara emosi? Itu gimana ya? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Ya, satu-satu. Biasanya yang tidak sehat secara emosi itu seperti apa? Ya, satu orang anti kritik, kata Fitra. Ya, dia nggak bisa dikritik atau bahkan ketika ada masukan, yaitu marah-marah. Oke.
Dan itu mungkin juga bisa jadi ke kita ya, ketika ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih saran, kita itu nggak terima. Kita anggap itu semacam suatu penghinaan kepada diri kita. Padahal ya itu ya masukan biasa. Kayak mana kita sering mungkin ngasih saran, tapi ketika orang lain yang ngasih saran ke kita defense atau bahkan kita anggap itu semacam penghinaan. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Apri mungkin? Dek? Oh, kalau yang aku lihat bang, dia semisal kesal sama satu orang, sama semua orang dia kesal, nggak sehat guys. Nggak mampu dia membangun relasi dengan banyak orang gitu ya. Jadi dengan semua orang dia kesal, ada semacam kemarahan kolektif. Oke, sombong rohani. Jadi um, ya ini juga ya, ini bisa jadi loh sombong rohani itu kayak ini, kayak memamerkan apa yang dia bisa gitu-gitu ya. Ya, oke, ada hal yang disyukuri di situ gitu, tapi itu bisa semacam kesombongan gitu ya. Itu bisa semacam anggapan bahwa aku ini udah cukup dewasa loh, udah siap bahan ini gitu ya. Tidak mengandalkan Kristus dalam memimpin. Ya, dan akhirnya kita mengandalkan pengertian kita. Kita sering lupa bahwa ada Kristus yang sebenarnya yang harusnya menjadi pemimpin atau suatu pelayanan, tapi yang terjadi adalah kita menjadikan diri kita, ya, pemikiran kita itu yang harusnya terjadi gitu, bukan kehendak Kristus. NPD, ya itu yang narsistik, psikopatik sama itu ya. Satu lagi apa itu ya? Kan ada tiga itu ya, narsistik, psikopatik sama Disorder nggak sih? bukan Nggak. narsistik, psikopatik dan dua bang lupa satu lagi. Ya itu biasanya, oh ya, Machiavellian, Machiavellian itu ya. Itu biasanya ada tiga hal yang sering berkaitan, ya, yang sering kali menjadi bagian dari orang-orang yang nggak sehat secara emosi. Ya, ada lagi, ya itulah kira-kira ya. Jadi, kurasa teman-teman punya pengalaman ya dan punya pandangan gitu, atau bahkan bisa merasakan secara pribadi, mungkin ada gejala-gejala yang dialami, yang dirasakan bahwa kayaknya aku nggak sehat deh secara emosi gitu ya. Atau bahkan lewat pengalaman teman-teman sekitar, atau bahkan para pemimpin yang kita lihat itu suka marah-marah, suka merendahkan orang, nggak bisa diajak berdiskusi, atau bahkan dengan banyak orang nggak cocok, atau selalu merasa benar, atau bahkan punya amarah yang selalu diingat-ingat, gitu ya. Oke, nah berikutnya, nah setidaknya ya kalau di buku itu kita lihat pemimpin yang kurang sehat, setidaknya dia ada beberapa hal ya. Yang pertama itu dia kurang sadar emosi, ya dia nggak sadar bagaimana ya uh, keadaan emosinya gitu. Orang yang nggak sehat secara afeksi atau pemimpin yang nggak sehat secara emosi, dia itu nggak sadar, dia itu larut di dalam amarahnya, gitu ya, larut di dalam pengertiannya sendiri, tapi dia nggak sadar dia itu sedang merasakan apa, gitu. Jadi ya sampai akhirnya dia melampiaskan amarahnya kepada orang lain, tapi dia nggak sadar bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik aja. Nah, orang yang nggak sehat secara emosi juga itu terjadi karena yang kedua, defisit kerohanian ya. Defisit kerohanian itu misalnya, dia itu sebenarnya sedang tidak merasakan anugerah Tuhan, ya, sedang nggak bisa merasakan kelimpahan yang daripada Tuhan, tapi dia memaksakan diri untuk melayani. Dia punya beban yang terlalu banyak, itu dia paksakan untuk dia kerjakan. Sampai akhirnya dia itu menuangkan cawan yang kosong sebenarnya kepada orang lain. Gitu. Ya ini pun mungkin pernah kita alami ya. Sebenarnya kita itu sedang nggak menikmati anugerah Tuhan, tapi akhirnya kita paksakan
diri untuk bisa melayani gitu ya. Sampai akhirnya ya kita kosong, kering secara rohani, dan akhirnya kita ya uh, ya terkuras gitu ya, nggak bisa merasakan anugerah lagi, itu nggak ada kegembiraan yang bisa kita bagikan kayak gitu. Nah, biasanya dampaknya ini apa? Jadi tadi ada dua hal ya, dia nggak sadar tentang emosinya, dia nggak sadar tentang keadaannya atau bahkan tindakannya yang sebenarnya itu sangat merugikan orang lain atau bahkan sangat merugikan dirinya. Atau yang kedua juga, dia itu defisit kerohanian, ya dia itu sedang tidak merasakan anugerah Tuhan, atau bahkan ketika berdoa, ketika baca firman gak dapat apa-apa, sampai akhirnya lama-lama kita menganggap bahwa aktivitas rohani itu bukan sesuatu yang berguna gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang defisit kerohanian. Ini sangat berdampak tentunya ya. Dampaknya, ya itu setidaknya ada dua hal ya. Sampai akhirnya orang-orang yang kayak gitu tadi, dia akan puas dengan kayu, jerami, dan lumpur. Ya, dia akan menganggap bahwa hal-hal yang remeh-temeh itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat berarti. Padahal ya emas, perak, dan batu yang mahal itu diabaikan. Kayak gitu. Ya, itu sama aja misalnya ya, kayak uh, ya ketika kita itu sedang nggak sehat secara emosi, kita itu jadi menganggap bahwa kegembiraan itu sebenarnya ada di dalam hal-hal yang nggak perlu, kayak gitu ya. Atau bahkan kita menganggap bahwa sesuatu yang bukan hal yang terutama itu menjadi sesuatu yang penting. Misalnya, harusnya kita itu cerita terlebih dahulu kepada Tuhan, ya kita minta pimpinannya, kan itu ya harusnya yang paling penting. Tapi karena kita itu sebenarnya kering, nggak sehat secara afeksi, akhirnya kita ya jadi mencari kayu, mencari jerami, mencari lumpur gitu. Ya, ya mungkin akhirnya buang sampah kepada orang lain yang sebenarnya bukan orang itu yang harusnya kita bagikan pergumulan kita, ya. Atau bahkan sampai akhirnya kita lampiaskan kepada hal-hal lain kayak nulis status di medsos mungkin, ya meratap di situ, ya mengumbar segala kesulitan kita di sana, atau bahkan bisa jadi kayak marah-marah kepada orang lain, padahal sebenarnya orang itu nggak tahu apa yang terjadi, kayak gitu ya. Atau bahkan kita jadi mencari pelampiasan kepada hal-hal yang remeh, ya, ke kayu, ke jerami, ke lumpur, atau bahkan mencari pelampiasan lah ya ke yang tempat-tempat yang merasa kita itu diterima di situ, kayak gitu. Ya banyak pelarian yang mungkin judi, pornografi, atau bahkan uh, yang makan makanan yang gak sehat, banyak makan micin, gitu-gitu ya, makan gula dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya ketika kita sehat secara emosi, kita tahu harusnya mencari apa yang paling penting, ya mencari emas, mencari perak, mencari batu. Jadi karena kita ini sebenarnya sedang dipenuhi dengan hal-hal yang gak sehat tadi, ya kita itu sedang kering, kita sedang tidak sadar tentang kesulitan yang kita alami, sampai akhirnya ya kita ya mencari pelampiasan ke hal yang gak perlu gitu. Kita lupa apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, emosi yang tidak sehat, yaitu tentu akan menghilangkan kreativitas. Ya. Ketika kita nggak sehat secara emosi, kita itu tidak merasakan anugerah yang daripada Tuhan, kita itu merasa bahwa kita itu punya mood yang sedang tidak baik, ya kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan kekesalan, itu semua biasanya akan menghilangkan kreativitas. Ya kita jadi malas untuk mengerjakan apa yang selama ini biasa kita lakukan, ya ketika kita sebenarnya ya tentu punya kemampuan, punya talenta untuk mengembangkan sesuatu, untuk mendekorasi, untuk membuat indah, untuk membuat rapi, itu semua menjadi tidak kita kerjakan karena emosi kita sedang tidak sehat, atau bahkan kita menjadi orang yang mencari masalah kepada orang lain. Ya suka ketika ada orang lain mungkin bertanya, kita menjawab dengan ketus, ya dengan kasar, atau bahkan ketika ada orang minta bantuan, kita merendahkan mereka, kayak gitu. Sampai akhirnya terjadilah konflik. Atau bahkan ketika ada orang memberikan pendapat, kita anggap itu semacam penghinaan, kita anggap itu semacam, um, ya semacam ini ya, perintah gitu yang
sebenarnya perintah itu mungkin ya untuk kebaikan kita, tapi kita anggap itu semacam sesuatu yang buruk gitu ya. Padahal belum tentu. Ya tentu ini konteksnya ya ketika ada masukan-masukan baik ya gitu. Tapi tentu kita perlu sadar juga ya mungkin kadang-kadang ada juga orang yang uh, ya juga buang sampah juga ya yang seringkali nggak perlu gitu. Tentu itu beda konteks gitu ya. Tapi yang pasti emosi yang tidak sehat itu ya akan menghilangkan kreativitas. Ya, jadi bisa kita lihat ketika kita belakangan ini mungkin 2 minggu terakhir ada nggak ya kita semakin kreatif, semakin pengen menata segala sesuatu, membuat rapi gitu ya. Kalau kita sedang tidak seperti itu ya mungkin emosi kita sedang tidak sehat ya atau bahkan kita sedang kesal, marah, merasa tidak berharga, sedang depresi mungkin ya atau sedang ya merasa nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya mengerjakan segala sesuatu. Oke, mungkin emosi kita sedang tidak sehat. Ya kiranya kita akan belajar apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan itu. Nah, jadi ada 4 karakter ya, 4 karakteristik pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Ya, jadi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya tentang bagian-bagian ini. Tapi ini adalah gambaran awal dari uh, pemimpin yang tidak sehat gitu ya. Tapi tetap ada hal yang bisa kita pelajari juga dari karakteristik ini. Nah, yang pertama tadi ya soal kepekaan diri yang rendah. Jadi, pemimpin yang tidak sehat secara emosi, yaitu punya kepekaan diri yang rendah. Nah, kita juga mungkin sering mengalami ini ya. Kita itu nggak sadar respon tubuh kita itu sebenarnya sudah sedang tidak baik. Ya, biasanya kita itu kelelahan, mah, atau asam lambung, pusing, stres, ya, sakit bagian tubuh. Itu adalah respon-respon tubuh yang harusnya kita dengar. Sebenarnya kita udah capek, tapi kita paksakan gitu. Atau bahkan kita sering merasa kayak ya udah deh lembur aja dulu atau bahkan kayak dikit lagi tanggung. Padahal sebenarnya tubuh itu udah meminta, ya udah minta kita untuk makan, tapi kita tunda atau bahkan uh, kita itu sebenarnya ya udah pegal badannya gitu harusnya istirahat, tapi kita menunda untuk istirahat. Terus sampai akhirnya bagian-bagian tubuh tertentu itu sakit, tapi kita paksakan atau bahkan kita tidak mau mendengarkan itu. Padahal itu pun harus kita dengar loh, gitu ya. Karena kerohanian nggak boleh lepas dengan jasmani. Jasmani dengan rohani adalah satu kesatuan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ketika kita melakukan kebutuhan jasmani itu nggak rohani gitu ya. Itu pemikiran yang keliru. Ya, makan, ya, minum, atau bahkan beristirahat itu pun adalah hal rohani. Ketika kita memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya kesehatan kita, atau bahkan ya raga kita gitu kan tentu ada Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita juga untuk dipelihara gitu ya. Jadi ini pun adalah sesuatu yang harus dikerjakan seimbang. Jadi ya jasmani itu juga perlu diperhatikan, perlu untuk didengarkan. Jadi pemimpin yang tidak sehat biasanya dia nggak mendengarkan itu. Ya respon ini tidak dikenali ya karena biasanya kurang sadar diri dan akhirnya berakibat apa? Berakibat negatif kepada orang lain. Ya seringkali kita itu lapar, ya, biasanya kan orang yang lapar itu dia sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ketika ada orang bertanya, ada orang mungkin berbicara kepada kita jadi responnya itu kasar. Atau bahkan seringkali loh, respon-respon kita itu nggak kita sadari sebenarnya kasar. Respon kita itu tidak kita sadari sebenarnya sedang menyakiti orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu punya kepekaan diri. Ya, dan pemimpin yang tidak sehat secara emosi, dia nggak sadar tentang kesehatan dirinya. Ya biasanya terlalu memaksakan diri. Kayak gitu ya. Nah lalu, pemimpin yang tidak sehat secara emosi, biasanya dia lebih memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan atau kelajangan gitu. Nah cukup menarik apa yang dibahas sama buku ini. Bahwa kayak yang dibahas di awal, bahwa sebenarnya kita itu bisa melayani karena kita itu udah dilayani Tuhan terlebih dahulu ya. Kayak gitu teman-teman. Kita itu punya sukacita melayani karena kita sadar bahwa Allah terlebih dahulu melayani kita. Nah, jadi
Sama juga dengan hal ini ya. Kita itu sebenarnya jangan sampai memaksakan diri untuk mengerjakan pelayanan, tapi kita nggak punya, ya ini bagi orang yang punya panggilan untuk pernikahan atau bahkan sedang hidup melajang, itu juga adalah momen yang perlu untuk dinikmati dan disyukuri. Banyak orang terlalu memprioritaskan pelayanan, lupa membiarkan Tuhan dan sesama melayani kita, yang melayani diri kita sendiri. Jadi, mari nikmatilah ya pernikahan itu, nikmatilah masa lajang itu bersama dengan Tuhan. Itu adalah momen yang harus dinikmati sebenarnya ya. Jangan sampai kita nggak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan kepada kita, sampai akhirnya kita paksakan diri, oh kan yang terutama untuk pelayanan. Nggak kayak gitu juga ya teman-teman. Tuhan percayakan kepada kita salib yang bisa kita pikul, bukan salib yang nggak bisa kita pikul gitu. Seringkali pada akhirnya ketika kita bekerja, kita merasa bahwa beban ini terlalu berat gitu ya. Padahal kuk yang Tuhan bilang itu kan untuk dipikul adalah kuk yang ringan kayak gitu ya. Bahkan seringkali ya udah kita bahas kemarin di beberapa kali pertemuan KTB, Yesus itu juga ya di dalam kemanusiaannya ya Kristus itu dia beristirahat. Dia pagi-pagi benar berdoa. Dia merasakan ini persekutuan dengan Bapa itu. Nah, kita pun harusnya kayak gitu. Jadi mari ya punya pengertian yang benar di dalam keseharian kita. Nikmati ya pernikahan, nikmati masa lajang itu. Kadang-kadang kita kayak mana ya gitu di dalam keseharian kita. Kita nikmati nggak ya? Itu kita orang yang berbahagia nggak ya dengan keadaan kita sekarang kayak gitu. Ya. Atau bahkan kita mungkin kurang menjelajah ya, menjelajah menikmati anugerah Tuhan, merayakan kehidupan ya mungkin dengan makan sesuatu, melihat sesuatu, punya persekutuan yang baik dengan sesama, atau bahkan juga melayani, mendapatkan pelayanan dari orang lain, yang mendengarkan firman, mendengarkan uh, peneguhan, semangat, dorongan dari orang lain, kayak gitu. Itu makanya penting juga punya persekutuan dengan keluarga. Ya, di dalam keluarga ya tentu ada dorongan untuk bisa saling menyemangati ya, kayak gitu. Di dalam keluarga ada semacam keintiman yang Tuhan percayakan kepada kita, yang yang mana itu akan meneguhkan kita gitu. Karena apa? Itu kan ada loh ayat di firman Tuhan yang bilang bahwa setelah menikahnya sebenarnya, setelah menikah, barulah ya laki-laki dan perempuan itu memisahkan diri ya dari keluarganya. Itu ya di Kejadian 2 ya. Makanya ya sebelum itu juga, ya khususnya bagi orang-orang yang melajang, itu mari menikmati persekutuan di dalam keluarga. Ya, mari untuk mendapatkan semangat, ya dorongan, mendapatkan uh, peneguhan juga dari keluarga, atau bahkan dari gereja, atau bahkan dari teman persekutuan juga. Gitu. Sampai akhirnya kita bisa menikmati kebersamaan itu. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bergembira, nggak bisa merasakan anugerah Tuhan, ya sebaiknya jangan paksakan diri untuk melayani. Gitu ya, cuman memang mau nggak mau gitu ya, daripada nggak ada, semua kondisinya memang lagi nggak baik, gitu ya, mungkin kita bisa juga minta orang yang sedang bergembira, sedang menikmati relasi dengan Tuhan untuk berbagi, ya, atau bahkan ya ada orang yang juga berkorban mungkin, tapi ya orang yang berkorban itu pun harus sebenarnya kita dorong, ya kita berikan kekuatan, kita berikan penghiburan, agar dia juga bisa melayani dengan sukacita, ya dengan gembira, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di buku itu diingatkan kepada kita untuk memprioritaskan ya apa yang paling perlu di dalam hidup kita, ya menikmati pernikahan atau bahkan menikmati masa lajang itu. Nikmati ya selagi Tuhan kasih kesempatan, ya selagi Tuhan kasih kesempatan mungkin untuk belajar hal baru, untuk mengunjungi suatu tempat yang sangat rindu untuk dikunjungi, yang membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, atau bahkan ya berbincang dengan orang lain yang udah lama nggak pernah kita ajak ngobrol, ya itu adalah momen di mana kita bisa menikmati hari-hari kita, kayak gitu. Jadi perlu ada momen di mana kita bisa menikmati hari-hari kita, ya melakukan sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan,
melakukan hobi. Yaitu juga hobi itu ternyata sangat penting juga untuk kita miliki. Seringkali kita di dalam keseharian itu ya, kita nggak punya hobi, ya sampai akhirnya kita nggak tahu mau melakukan apa. Itu makanya perlu punya hobi, itu perlu punya uh, sesuatu yang membuat kita senang gitu untuk kita kerjakan, kayak gitu ya. Baca sesuatu, memelihara ternak kayak gitu, atau bahkan uh, ya mengkoleksi sesuatu gitu ya selama itu nggak merugikan, ya itu mungkin akan sangat menggembirakan, menyenangkan. Oke, next. Nah, 4 karakteristik pemimpin yang tidak sehat secara emosi juga. Ya, kalau tadi yang pertama, dia itu pemimpin yang ya punya kesadaran diri yang rendah, yang nggak mendengarkan respon tubuh. Yang kedua tadi, dia itu terlalu memprioritaskan pelayanan, apalagi bagi yang nggak full time ya. Yang full time mungkin ya dia ada anugerah yang Tuhan percayakan tersendiri gitu. Ya, jadi mari memprioritaskan ya apa yang menjadi bagian kita. Lalu yang ketiga, relasi bagi Allah tidak bisa lagi menopang aktivitas bagi sesama. Ya, jadi kekuatan melayani itu harus bersumber dari keintiman relasi dengan Yesus, dengan Kristus. Ya, jadi harusnya keintiman dengan Tuhan itulah yang mendorong kita untuk melayani. Jadi seringkali pemimpin yang gak sehat secara emosi itu, relasi dengan Tuhan itu sebenarnya udah nggak bisa lagi gitu untuk menopang dia melakukan pelayanan ini. Cuman dia paksakan akhirnya dia nggak sehat lagi emosinya. Jadi keintiman dengan Kristus itu sesuatu yang terutama, itu paling penting. Makanya penting untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, punya waktu teduh, ya, jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita itu punya kegiatan kayak menipu diri di hadapan Tuhan. Menipu diri kayak kita itu sebenarnya ketika kita berdoa, kita nggak mau mendengar Tuhan. Ya. Atau kayak baca firman, kita nggak mau dengar dia. Yang kita lakukan apa? Kita sibuk bela diri. Ya aku udah tahu Tuhan, aku udah gini, aku nggak punya waktu untuk ngomong samamu. Sebenarnya kita lagi bilang itu loh di hati kita. Cuman kita nggak sadar. Ya, aku udah capek melakukan ini, tolong ya aku ngomong sebentar aja, kau dengarkan. Udah setelah itu aku istirahat ya. Kayak gitu ya. Itu adalah sikap yang membela diri, tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya jadi mari berdiam diri, jujur di hadapan Tuhan, punya sikap hati yang terbuka, ya, dan biarkan Tuhan yang berbicara. Khususnya waktu baca Alkitab. Gitu ya, biarkan dia yang mengoreksi kita. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Biarkan kita itu ya ditegur sama Tuhan. Karena kalau enggak apa yang terjadi? Yang terjadi ya pembelaan diri. Yang terjadi di dalam relasi kita sama Tuhan, kita itu sombong, angkuh, merasa dia itu yang paling kecil, kita paling besar gitu. Sampai akhirnya apa? Kita berdoa makin lama makin kering. Kita berdoa makin lama makin merasa nggak ada gunanya. Karena apa ya? Karena tadi kita sombong. Kita merasa kita paling tahu. Kita sibuk membela diri. Kita merasa di hadapan Tuhan, aku yang paling benar, Tuhan dia yang salah. Kau hanya nggak paham aja, kau terlalu lambat bekerja. Ya udah, ya yang penting aku udah ngomong. Akhirnya kita tanpa sadar melupakan itu, lalu kita ngomong, Tuhan berkati hari ini, ya tolong sertai aku aktivitasku. Terima kasih Tuhan, amin. Kayak gitu kering ya. Gak ada semacam kerelaan untuk membiarkan Tuhan hadir. Yang gak ada semacam kerinduan untuk memanggil dia. Itulah sikap gak jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari perlambat temponya. Perlambat, ya, punya sikap hati yang tenang. Biarkan Tuhan hadir, ya, dan kita berbicara seperlunya, hormat di hadapan dia, dan akhirnya jujur, punya sikap hati yang terbuka, mengakui kelemahan-kelemahan kita, ya bertobat di hadapan Tuhan. Itu ya, ya secara pribadi aku juga kayak gitu ya teman-teman, gak jujur di hadapan Tuhan, sampai akhirnya ya kering, merasa relasi dengan Tuhan itu makin lama makin gak ada gunanya gitu. Padahal ya doa itu bisa loh
ya, mengubah segala sesuatu karena kita percaya ada Tuhan yang mendengarkan, ada Kristus yang pasti mendengarkan gitu. Karena kita punya imam besar yang memahami kita. Ya, jadi kayak ini ya, Kierkegaard juga bilang gitu ya. Dia bilang kayak gini, aku heran lu, orang yang baca firman, orang yang berelasi dengan Tuhan, itu harusnya diubahkan lu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu ya menyampaikan firman yang yaitu pedang bermata dua. Itu adalah firman yang menegur masuk kepada hidupnya kita. Cuman kok bisa ya orang membaca firman itu nggak diubahkan? Kenapa? Ya karena dia itu merasa bahwa itu nggak ada gunanya. Firman itu nggak ada gunanya. Dan bahkan dia merasa kayak, aku paling tahu tentang hidupku. Dia nggak mau dikoreksi sama Tuhan. Tapi akhirnya nggak berubah. Gitu ya teman-teman. Jadi mari ya punya sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ya terbuka. Kayak gitu. Memberikan waktu untuk ya meregulasi emosi. Kadang-kadang ya, kita anggap bahwa amarah itu jahat gitu ya. Kita bisa merasa amarah itu jahat, kita bisa merasa kayak kesal itu hina, jadi nggak harus dilakukan. Padahal itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, amarah, ya rasa kesal, itu adalah sesuatu yang biasa dan kita perlu ngasih waktu kepada itu, pada diri kita untuk marah ya silahkan marah. Gitu ya kan, Tuhan bilang boleh marah asal jangan berbuat dosa gitu ya. Karena apa? Karena marah itu ada tempatnya. Boleh marah. Ya, marah di hadapan Tuhan, kesal di hadapan Tuhan. Kayak gitu. Dan itu kayak tadi, temponya itu jangan dipercepat. Kalau mau lambat, lambat aja. Ya, makanya itu ya, orang yang berduka, orang yang kehilangan mungkin ya, kehilangan orang dekat, itu ya memang lama. Proses pemulihannya itu lama, gak cepat. Cuman seringkali di era modern ini kita anggap bahwa perilaku-perilaku kayak gitu, yang marah, kesal, kecewa, itu sesuatu yang harus segera diatasi, harus segera pulih. Yang boleh itu gimana? Yang boleh itu ya keadaan baik-baik aja. Padahal nggak kayak gitu. Itu pun perlu dikasih tempatnya. Ya. Jadi kita perlu memberikan tempat untuk marah, berikan waktu untuk itu. Berikan waktu untuk kesal itu. Tapi betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Betul-betul berjuang untuk menyelesaikan itu. Kayak gitu. Kan sama kayak luka ya. Kalau luka, kita jatuh, jatuh ya mungkin kaki kita atau lengan kita berdarah. Ketika dia berdarah, tentu kan nggak kita tekan-tekan lagi ya. Nggak kita pencet-pencet sampai iritasi, sampai infeksi. Kan nggak gitu ya. Tapi kita biarkan dulu. Ya, kita biarkan dia untuk pulih. Kita rawat dia, kita hibur. Kan gitu ya kalau luka. Sama juga sebenarnya kayak keadaan di hati kita. Ya kayak gitu. Ketika ada keadaan kesal, kecewa, marah, dibiarkan dulu. Biar pulih. Ya. Dirawat. Gitu. Diberikan penghiburan, diberikan pengertian. Atau bahkan belajar mungkin ya. Sesuatu agar itu bisa diregulasi, bisa dikelola dengan baik. Kayak gitu. Dan itu semua tentu dengan tempo yang lambat, gak cepat, dan itu juga tentu harus diawali dengan sikap jujur di hadapan Tuhan. Oke, yang keempat, karakter pemimpin yang tidak sehat secara emosi, biasanya dia kurang menjalankan sabat. Jadi, jadi nikmati sabat 24 jam bersama dengan Tuhan. Nah, seringkali, teman-teman, ketika kita menikmati sabat, sabat itu kan kalau kita baca di Alkitab, jadi kan Tuhan itu beristirahat ya, dikatakan di hari Sabat itu kan dia beristirahat. Nah, di momen Tuhan yang beristirahat itu memang nggak ada dikatakan dia melakukan apa-apa. Dia hanya melihat apa yang dikerjakannya itu sungguh amat baik. Nah, jadi ini penting loh, ya. Dan waktu menjalankan Sabat, kayaknya ya abang juga nggak menikmati 24 jam itu bersama Tuhan gitu. Selalu ada hal yang harus dilakukan.
Selalu ada hal yang harus dikerjakan. Jadi bisa nggak ya gitu? Iya bang, banyak pekerjaan, banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya itu memang problem kita ya. Terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan sampai kita menganggap bahwa sahabat itu ya satu harian bersama dengan Tuhan. Satu harian menikmati undangannya dia. Seringkali yang kita rasakan apa? Oh, yang penting aku udah ibadah minggu, kan udah selesai. Padahal sebenarnya di lagu itu ya, hari ini harinya Tuhan. Ya. Jadi ya itu undangannya Tuhan dan kita diminta untuk melakukan sabat. Sama juga ya mungkin di lupa ya, abang lupa tahun keberapa, tahun ketujuh atau tahun Yobel itu. Itu kan juga sabat ya. Satu tahun itu mereka nggak melakukan apa-apa gitu. Ya menikmati anugerahnya Tuhan. Itu cuman ya kita ini kan diciptakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, ya, serupa dan segambar dengan Dia. Jadi Tuhan kasih waktu-waktu tertentu yang memang ada di firman-Nya. Cuman ini kita langgar, akhirnya kita jadi nggak bisa menikmati Dia. Kita nggak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena setiap prinsip yang Tuhan berikan itu kita langgar. Jadi bisa nggak ya kita punya sahabat itu ya memang untuk menikmati Tuhan. Nggak lagi melakukan apa-apa ya. Menikmati Dia. Gitu. Makan, minum untuk Dia, beristirahat untuk Dia, dan ya ibadah. Itu doang gitu ya. Dan berelasi dengan teman-teman. Cuman ya kita udah kepikirannya kemana-mana kan. Aduh besok ngelakuin apa, ini belum selesai. Aku mau hari Senin itu pekerjaanku harusnya lebih mudah. Jadi aku kerjakan aja hari Minggu. Kan gitu ya. Padahal Tuhan kasih waktu ya 6 hari untuk bekerja. Atau bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang udah melanggar ini. Gitu. Jadi mari punya waktu 24 jam bersama dengan Tuhan. Ya mungkin besok belum bisa, gitu, tapi mungkin kedepannya kita udah bisa memikirkan ini. Satu harian itu memang untuk Tuhan. Kayak gitu. Nah, 4 hukum yang tidak sehat, ya, tidak tertulis. Jadi, kalau tadi, ya, 4 karakteristik pemimpin yang tidak sehat. Ya, aku ulangi lah ya. Yang tidak sehat itu, kayak tadi, dia nggak sadar, kurang mengenal, dia punya kepekaan diri yang rendah, lebih memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan atau kelajangan. Lalu, relasi bagi Allah, dia tidak bisa lagi menopang aktivitas bagi sesama, dan kurang menjalankan sabat. Nah, jadi ada juga ya di dalam kehidupan kita, ternyata ada yang pengertian-pengertian yang keliru yang kita alami, yang kita pegang, sampai akhirnya kita kurang bisa menikmati hari-hari kita. Ya, jadi ini disebut 4 hukum yang tidak sehat, atau bahkan 4 hukum yang tidak tertulis, tapi sering menjadi pedoman kita. Yang pertama, sukses harus lebih besar dan lebih baik. Seringkali kita punya konsep bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil, ketika pekerjaannya itu makin lama makin baik, ketika pekerjaannya itu dia lebih baik atau bahkan lebih besar. Padahal ya, sukses adalah relasi dengan Kristus. Apa itu sukses? Sukses adalah ketika kita punya keintiman relasi dengan Kristus. Udah. Cuman seringkali kita tambah-tambahin sukses ketika aku punya gaji sekian, ketika aku bisa menonjol di perusahaan, ketika aku bisa menonjol dan menjadi teladan gitu-gitu ya. Padahal itu adalah akibat dari kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Cuman karena kita berfokus kepada itu semua, ya kita merasa lama-lama kosong. Apa yang kita kerjakan ini nggak ada gunanya gitu. Karena yang terutama itu nggak kita lakukan, yaitu melekat dengan Kristus. Dia punya keintiman, punya komunikasi yang dekat dengan Dia. Ya. Jadi hati-hati dengan penipuan diri. Hati-hati dengan menipu diri bahwa ketika aku udah mencapai ini, mencapai itu, aku merasa bahwa inilah sukses. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya kayak orang-orang di Korea itu, gitu ya.
Yang terjadi kayak orang-orang di Jepang, sampai akhirnya dia udah punya semuanya, kelelahan, dan akhirnya bunuh diri gitu. Ya, karena apa? Karena definisi berhasil bagi orang-orang yang demikian, ya, ketika dia punya pencapaian yang makin lama makin besar, ketika dia punya pencapaian yang makin lama makin baik. Padahal sukses itu adalah relasi kita dengan Kristus. Lalu, apa yang Anda lakukan seringkali lebih penting daripada siapa Anda. Itu salah ya. Apa yang Anda lakukan lebih penting daripada siapa Anda. Nah, inilah bahayanya memang ya dengan konsep kerja modern sekarang. Ketika kamu udah ngerjain ini, ngerjain itu, proyek itu, kamu menjadi merasa sesuatu gitu. Wah, aku kan udah bisa ini, udah bisa itu. Sampai akhirnya kita punya power gitu ya, punya ya kita merasa punya kuasa untuk ngomong ke orang lain, aku udah melakukan ini, melakukan itu gitu. Padahal itu enggak ya. Padahal siapa kamu, siapa Anda itu lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Maksudnya gimana? Siapa kamu adalah soal identitas kamu, identitas kita, identitas kita sebagai anak Allah. Itu paling penting daripada apa yang kita lakukan. Ya, karena nanti sejalan ketika kita punya identitas, sadar identitas kita bisa jadi mengerjakan segala sesuatu itu lebih ringan, ya, lebih lebih punya gairah, lebih punya semangat. Sama juga kayak Kristus. Kristus itu dicobai, ya dia diperintahkan oleh iblis, lakukanlah ini, lakukanlah itu, ubahlah ini, ubahlah itu, maka kau akan menguasai ini, maka kau akan uh, menjadi raja atas dunia ini, maka kau akan ditolong para malaikat gitu ya. Ubahlah ini, lakukanlah ini gitu ya. Jadi iblis mencoba Yesus dengan apa? Dengan mengatakan bahwa ketika kamu melakukan ini, ya, baru kamu menjadi anak Allah, baru kamu itu uh, yang akan mendapatkan kuasa. Dan Yesus itu dia nggak melakukan itu semua kan? Karena Yesus tahu identitasnya, dia tahu dia itu anak Allah, dia tahu dia itu Tuhan gitu. Ya, jadi dia nggak terpengaruh, dia nggak terprovokasi dengan godaan-godaan si iblis itu. Ya, seringkali juga memang di dunia kerja itu kita itu jadi merasa mediocre, merasa nggak berguna, karena kita itu merasa kurang kompeten gitu ya. Jadi mari punya identitas kita itu anak Allah. Mari juga punya kerendahan hati seperti Kristus, ya, yang mau belajar, yang nggak terprovokasi dengan apa yang dikatakan dunia ini, gitu. Karena Kristus itu dia punya kasih yang utuh, dia punya pribadi yang punya diri yang utuh gitu ya. Nggak mudah diombang-ambingkan oleh perspektif dunia, oleh apa yang diamati, ya, apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Kristus itu dia punya kasih yang utuh sampai akhirnya dia sadar dirinya siapa. Jadi harap kita juga bisa sadar diri kita siapa sebagai anak Allah, sebagai orang yang sangat dicintai oleh Kristus. Dunia ini boleh menghina kita, boleh merendahkan kita, tetapi Kristus nggak akan melakukan itu. Dan Kristus itu sebenarnya kasihnya itu, otoritas yang dia berikan, kepercayaannya Kristus, itu jauh lebih besar, jauh lebih berarti. Ya mungkin di dunia kerja kita sedang melihat ini nggak ada masa depan, nggak ada pengharapan, gitu ya. Tapi ketika kita tahu kita itu ya, melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, itu harusnya kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan sanggup mengatasi ini semua. Tuhan percayakan ini kepada kita karena kita mampu untuk mengatasinya. Nah, lalu berikutnya adalah empat hukum yang tidak sehat. Ya, anggapan bahwa kerohanian yang dangkal itu biasa. Jadi seringkali ya kita bisa menganggap bahwa biasalah kerohanian itu dangkal, biasalah aku nggak perlu tahu eh, pemahaman yang dalam akan firman Tuhan. Karena ya biasa semua orang juga kayak gitu. Sementara ya sebenarnya ya semakin kita punya kerohanian yang baik, yaitu sejalan biasanya dengan kesehatan emosi kita. Semakin kita punya keluasan akan firman Tuhan, ya semakin menyadari
kelimpahan firman Tuhan itu biasanya akan menyegarkan kerohanian kita. Kayak gitu, ya. Jadi ini tentu dalam konteks kita membiarkan Tuhan melayani kita sampai akhirnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara leluasa, secara luas, secara dalam. Itu akan sangat baik juga kepada kerohanian kita. Cuman ya orang-orang dunia ini yang merasa bahwa kerohanian itu gak penting, ya tentu itu sangat nggak baik ya bagi kesehatan emosi juga. Itu nggak baik dengan menganggap bahwa kerohanian itu nggak perlu dikembangkan. Itu tentu akan membuat seseorang itu memberhalakan sesuatu yang di luar Tuhan, ya, dan pada akhirnya itu akan merusak. Tinggal menunggu waktunya aja. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi hati kita ini ya tentu adalah ya bisa dibilang menjadi gudangnya berhala ya. Makanya kalau ini nggak diisi sama firman Tuhan, hal-hal lain bisa masuk. Hal-hal lain bisa menjadi prioritas kita. Jadi ya mari itu punya waktu teduh, mari ber-KTB, mari mendengarkan firman Tuhan. Ya biar itu yang mengisi hati kita, bukan berhala-berhalanya kita. Ya, karena kalau itu nggak menjadi yang utama, maka berhala-berhala lain bisa masuk ke hati kita. Jadi mari perlambat tempo ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak ada orang yang langsung cepat. Mungkin ada anggapan kayak ya perempuan kan multitasking. Multitasking itu sebenarnya sangat membuat emosi nggak sehat loh. Ya, multitasking yang mungkin bisa pada tempatnya. Tapi sadar enggak ya, semakin mungkin ibu kita, ya mama kita, makin banyak hal yang dia kerjakan. Biasanya kan makin mudah marah, makin mudah kesal, makin banyak hal yang dipikirkan, makin sensitif ketika orang lain mungkin nggak kerja jadi marah, kan jadi gitu ya. Melihat orang nggak kerja, melihat orang tenang-tenang, kan jadi mudah marah. Jadi mari perlambat tempo, belajar akan firman Tuhan, mengerjakan apa yang perlu aja dulu, yang lain-lain yang nggak penting tunda aja. Kalau bisa ditunda ya tunda aja. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa ya punya punya pengenalan akan Tuhan itu semakin baik ke depannya. Ya. Jadi ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada hal baik yang kita dapatkan, renungkan dalam waktu yang lama. Kadang-kadang kita, ya abang juga gitu ya, dapat hal baru, dengar lagi hal baru, cari tahu lagi hal baru. Ya mungkin bisa aja kayak gitu ya. Tapi ada nggak ya hal yang kita gumulkan gitu? Kita mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Tapi bisa nggak ya itu dengan lama kita kumpulkan, kita hidupi, kita renungkan, kayak gitu ya, sampai akhirnya itu bisa kita mengerti secara utuh. Jadi banyak sebenarnya kesulitan-kesulitan yang belum kita mengerti secara utuh. Ya, karena kita masih terlalu muda, masih belum punya banyak pengalaman. Ya belakangan abang jadi punya banyak pengertian gitu ya. Ternyata banyak loh kesulitan-kesulitan yang dialami ya di dunia kerja. Ternyata kayak gini ya keadaannya. Ternyata kalau sama atasan ya ternyata kayak gini ya dinamikanya, gitu gini gitu. Jadi banyak hal yang belum kita mengerti gitu ya. Jadi mari perlambat tempo belajar pelan-pelan. Saya menggumuli pelan-pelan di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya, oh ya ini pengertian yang salah ya yang kita miliki. Seringkali ya pengertian yang salah itu kayak jangan merusak suasana selama pekerjaan masih bisa diselesaikan. Artinya apa? Ya, jadi ada sesuatu yang sebenarnya jadi persoalan di dalam tim, di dalam keluarga. Tapi ya masih bisa kok, kalaupun itu nggak diatasi, semuanya masih bisa kok mengerjakan bagian-bagiannya. Ya itu tentu menjadi bom waktu yang sedang kita buat di dalam circle-nya kita. Jadi bagian ini mengingatkan kita untuk menyelesaikan masalah selagi masalah itu bisa diatasi. Ya cuman tunggu beberapa saat sebelum menyelesaikannya dan minta hikmat Tuhan. Memang ada orang-orang juga yang pengen langsung-langsung aja, ya pengen langsung. Ketika masih panas konfliknya langsung aja sampaikan pendapat, marah-marah gitu. Padahal sebenarnya tunggu waktu, perlu juga ada waktu jeda, dan ya minta pimpinan Tuhan,
Doakan dulu baru sama-sama diselesaikan. Ya, jadi itu tentu akan sangat menyehatkan. Karena dengan tidak menyelesaikan masalah, sebenarnya kita juga ya punya banyak perspektif yang berbeda-beda, punya pikiran negatif akhirnya, sampai akhirnya ya kita jadi kesal dengan orang lain, kita nggak mau lagi membangun komunikasi, dan seterusnya, sampai akhirnya terjadi lagi konflik, dan makin gak sehat lah emosi kita. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa dibagikan dari bagian yang pertama ya, tentang pemimpin yang tidak sehat. Jadi, mungkin abang ulangi, jadi ada 4 hukum yang tidak sehat, yang tidak tertulis, yang juga seringkali kita kita laksanakan. Ya, sering kita merasa bahwa sukses itu harus lebih besar dan lebih baik. Ketika aku mencapai sesuatu yang lebih hebat, baru aku sukses. Ketika aku punya uang sekian, baru aku berhasil. Enggak. Kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang terbebas dari semua jerat dunia itu. Dari semua ikatan itu. Jadi rayakanlah kemerdekaan di dalam Tuhan itu. Ya, rayakanlah kemerdekaan yang telah Kristus berikan itu. Jadi, ya perspektif dunia ini, kesuksesan, harta, kekayaan, kenyamanan itu bukan bukan menjadi standar kita sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berhasil. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan itu tidak lebih penting daripada identitas kita. Identitas kita itu paling penting sebagai anak Allah, sebagai orang yang dicintai Kristus. Ya, orang lain boleh berkata apa tentang kita, boleh menghina, merendahkan, tapi identitas kita nggak boleh berubah. Ya, kita itu anak Allah yang sangat dicintai oleh Kristus. Lalu yang ketiga, kerohanian itu penting untuk dikembangkan, yaitu membuat kita haus, haus punya pengenalan yang baru terus akan Tuhan. Ya mungkin juga soal bijaksana yang lainnya, kayak membaca buku, menggali informasi, itu juga adalah bijaksana yang daripada Tuhan. Lalu penting untuk menyelesaikan masalah juga, ya, tentu butuh pimpinan Tuhan. Ya, jangan menunda-nundanya, dan jangan merasa bahwa semuanya baik-baik aja ketika ada hal yang nggak beres. Oke, itu dulu yang bisa kita bahas. Jadi memang di bagian ini ada juga disampaikan soal bagaimana apa ya? Ada juga kan dikatakan ada beberapa indikator bisa cek secara pribadi udah seperti apa kita memberikan ruang bagi kesehatan emosi kita masing-masing. Ya kan ada sampai 5 penilaian itu ya. Makin tinggi makin baik. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, jadi bisa dibaca itu. Silakan cek. Makin tinggi dia skornya tentu makin sehat secara emosi. Apakah kita memberikan waktu untuk bersaat teduh, memberikan waktu untuk meregulasi emosi, menata emosi, kita berikan nggak waktu? Atau kita juga memberikan waktu untuk menikmati hari-hari kita, menikmati persekutuan dengan sesama, apakah kita memprioritaskan keperluan kita, baru kita melayani, kayak gitu ya. Itu ada skornya, dan makin tinggi skornya tentu kita makin matang gitu ya, makin dewasa, makin sehat secara emosi. Karena memang emosi ini juga apa ya, dia juga bertumbuh. Bukan hanya kerohanian, bukan hanya fisik yang makin dewasa, tapi juga emosi. Ya, karena ini mungkin juga jarang dibahas, sampai ya sebenarnya emosi kita masih anak-anak atau bahkan masih remaja, dan tiba-tiba kita berhadapan dengan dunia yang sangat kompleks ini, sampai akhirnya ya kita jadi terluka, jadi merasa kurang berharga, karena memang itu belum dilatih dengan baik. Tapi ya syukur sama Tuhan yang juga memperhatikan kita, mengajari kita untuk bisa bertumbuh juga secara afeksi, secara emosi. Oke, itu aja. Belum kita masuk ke diskusi, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Allah untuk waktu yang Tuhan berikan. Tuhan mengajari kami untuk bersabar, untuk perlahan, untuk punya tempo yang lambat di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan sebagai
anak-Mu yang Kau utus di dunia kerja. Kami punya banyak kelemahan, punya banyak dosa-dosa yang sangat memalukan ya Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, memberikan waktu kepada kami bertumbuh, mengajari kami, dan mendengarkan setiap hal yang rindu untuk kami katakan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami yang masih anak-anak atau bahkan masih remaja secara emosi. Tuhan tolong agar kami bisa semakin dewasa ke depan. Kami bersyukur melihat teladan-Mu, mendengar teladan-Mu, membaca teladan-Mu yang sangat penuh bijaksana. Bahkan ketika orang-orang Farisi mencobai engkau, engkau tidak terprovokasi, engkau tidak marah, tapi engkau memberikan bijaksana, engkau memberikan pengertian yang sampai bahkan menembus isi hati kami. Ajari kami Tuhan, untuk bisa meniru teladan-Mu. Ajari kami untuk bisa bertumbuh. Di tengah-tengah kesesakan kami, biarlah Tuhan yang hadir. Tuhan yang memberikan kekuatan, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan yang utuh, menjadi orang-orang yang bisa melayani dengan rasa syukur dan sukacita. Setelah ini kami akan berdiskusi ya Tuhan, mungkin ada hal yang harus kami bahas, kami tanyakan, tapi biarlah juga Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Allah, ini doa kami yang dapat kami sampaikan. Biarlah ke depannya pun Kau yang tetap bersabda, Kau yang tetap berkata-kata dan memperlengkapi kami. Ini doa kami ya Allah, terima kasih untuk hikmat yang telah Engkau berikan. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin.